Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah, sehat, berkah, dan bahagia. Amin. Seperti biasa kita ditemani oleh Al-Mohir Gunawan Yasni di hari yang baik ini. Oh iya, saya diberikan buku oleh Gunawan Yasni, judulnya Sang Penatap Matahari atau Sun Gazer. Buku ini karangan beliau tentang kisah seorang pejuang, pengubah di zaman lalu, sekarang, dan yang akan datang. Past, present, and future. Menarik juga, saya sudah baca sampai habis, dan kalau Anda mau baca juga, buku ini tersedia di Tokopedia. Dan kami Smart Skill School tidak di-endorse ataupun mendapat hak ekonomi atas buku ini. We are not sponsored, endorse, or collect any economical rights from this book. Khair, tema kali ini adalah Rasulullah juga penatap matahari. Loh, kok bisa? Jelasin deh, Gunawan Yasni. Assalamualaikum, apa kabar Mas Mohir Gunawan Yasni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya Bang David. Cerita tentang satu hadisnya hadis bilhal, hadis yang dilakukan ya, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau habis sholat subuh, kalau sebagian besar dari kita kayaknya tidur lagi nih ya. Kalau Rasulullah nggak pernah dia tidur lagi. Dia tetap bermunajat, berzikir kepada Allah, tafakuh fiddin. Dia tunggu sampai namanya waktu syuruk. Waktu syuruk tuh waktu matahari tuk gitu ya, terbit gitu ya. Wah, itu cahayanya indah sekali. Kalau sahabat Smart Skill School sempat mencoba begitu melihat waktu syuruk matahari terbit, wah keren banget. Apa yang dilakukan Rasulullah pada saat waktu syuruk? Beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah syuruk namanya. Berdoa, bermunajat kepada Allah, lalu beliau keluar. Beliau pandang cahaya matahari yang indah itu, ya, cahaya matahari di waktu hitungan masih waktu syuruk tentunya. Lalu beliau berdoa, Allahumma nawir qalbi, kalau bahasanya aku ya. Allahumma nawir qulubana, kalau bahasanya kita semua. Beliau kalau berdoa tidak egois. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik. Kama nawartal ardo binuri samsik. Abadan abada birahmatika ya rahmar rahimin. Kurang lebih artinya nih, pakai bahasa yang gampang gitu ya. Allahumma, ya Allah, terangi hatiku, terangi hati kami dengan cahaya hidayahmu. Nih bahasanya cahaya hidayahmu, binuri hidayatik, cahaya hidayahmu. Kama nawartal ardo binuri samsik. Sebagaimana bumi itu diterangi cahaya matahari. Ini kan berdoanya di waktu syuruk nih, ya kan, waktu matahari terbit gitu kan. Abadan abada, itu udah, wah, matahari menerangi bumi itu udah abadan abada kalau dibandingin umur kita, udah berapa juta tahun yang lalu gitu kan, udah begitu aja terus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, nah ini, dengan rahmatmu. Ingat, kita hanya bisa masuk surga hanya dengan rahmat Allah loh, bukan karena perbuatan kita ya. Hanya karena rahmat Allah. Jadi birahmatika ya arhamar rahimin, yang maha pengasih lagi penyayang, ya arhamar rahimin. Hadis bilhal ini mengindikasikan gitu ya, bahwa Rasulullah itu seorang penatap matahari, dan dia menatap matahari bukan hanya sekedar semacam ritual, tidak. Di situ ada doanya, di situ diikuti dengan doa yang luar biasa. Bahkan seorang Rasulullah saja masih meminta cahaya hidayah. Sahabat Smart Skill School, hidayah itu sangat mahal. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Betapa banyak ya orang di dunia membaca Al-Quran, mengerti Al-Quran, menjadi hafiz Quran, bahkan menjadi hafiz sunnah, bahkan menjadi hafiz hadis, banyak. Tapi sebagian ada yang tidak memeluk agama Islam. Rahasianya adalah hidayah Allah. Itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya berinfak, bersodakoh, ya, berwakaf,
tapi kita nggak memperoleh hidayah dari Allah. Artinya infak, sedekah, wakaf kita itu hanya untuk kebaikan manusia. Bisa jadi tidak kembali kepada kita. Ingat, yang pernah disampaikan, kalau kita beramal soleh itu kan harus egois ya. Egois itu maksudnya bukan buat kita, buat banyak orang, tapi kata Allah, kamu berbuat baik buat dirimu sendiri. Kamu berbuat jahat akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan hidayah ini menjadi syarat ya untuk bisa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hanya bisa masuk surga kalau kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Smart Skill School, sangat baik rasanya ya kalau setiap pagi kita contoh nih hadis bilhalnya Rasulullah Muhammad SAW ya, dengan menjadi sang penatap matahari, tapi tentu dengan doa-doa yang sesuai dengan yang beliau tuntun, dengan ibadah yang sebelumnya sesuai dengan yang beliau tuntun. Ya, habis sholat subuh jangan tidur lagi. Habis sholat subuh bermunajat ya, bertafakuh fiddin, berzikir mengingat Allah sampai waktu syuruk sholat sunnah syuruk, dan kemudian kita menatap matahari yang begitu abadi menerangi bumi untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Tidak banyak yang memahami, mengetahui mengenai hadis bilhal ini. Semoga bermanfaat buat sahabat Smart Skill School. Sampai jumpa di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diambil hikmahnya. Untuk buku sudah saya pasang tautan di bawah ini. Dan kita pamit dulu. Stay safe. Jangan lupa baca Al-Quran setiap hari. Ma'assalamah.